Program 1 juta penghafal Al-Quran, mohon maaf, bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, dan menjadi sedekah kita bersama, agar kita besok insya-Allah mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan tertulis nama kita menjadi orang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Kalau lagi enak, duduk manis, tidak akan terlihat kemuliaan akhlaknya. Ketika terbancing emosi, dihina, difitnah, dicaci maki, gimana sikapnya? Seperti Nabi Muhammad, sabar, diam, ikhlas, memaafkan, bahkan mendoakan orang itu. Beda sama orang-orang yang ketika terkena musibah langsung dia ngamuk, ya Allah, kenapa aku? Habis makan kenyang, bilang apa? Alhamdulillah. Habis bangun tidur enak, bilang apa? Alhamdulillah. Pulang perginya lancar, bilang apa? Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ternyata biasa-biasa aja. Tetapi ketika kita susah masih mau mengucapkan Alhamdulillah, di situ ternilai iman kita sejauh mana. Teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Kalau lagi enak, duduk manis, tidak akan terlihat kemuliaan akhlaknya. Ketika terbancing emosi, dihina, difitnah, dicaci maki, gimana sikapnya? Seperti Nabi Muhammad, sabar, diam, ikhlas, memaafkan, bahkan mendoakan orang itu. Beda sama orang-orang yang ketika terkena musibah langsung dia ngamuk, ya Allah, kenapa aku? Ya Allah, kok jadi keadaannya begini? Ya Allah, ekonomi hancur. Bukan Allah yang menghancurkan, tapi kurang syukur kita yang menghancurkannya. Belajar Bapak Ibu, selalu ucapkan Alhamdulillah. Saya pernah pergi ke rumah sakit, silaturahim kepada seorang ibu, jamaah dari majlis ta'lim. Usia sudah tua. Saya datang ke rumah sakit. Kondisinya banyak bersoalan dan bermasalah. Jantung, cuci darah, kakinya, kencing manis, banyak masalahnya. Matanya. Ketika saya datangin dan anaknya, sampai ada salah satu anak berkata, kayaknya ibu saya ini lebih baik mati daripada hidup. Kasihan menderita sakit. Tapi subhanallah, coba anaknya bicara apa, tapi coba ibunya bicara apa. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, anakku, sayangku Ali Jabir. Gitu dia suka panggil saya. Ibu gimana keadaannya? Alhamdulillah. Saya kaget. Ibu, alhamdulillah apaan? Jantung, kencing manis, sakit parah, cuci darah, alhamdulillah apaan? Kata dia, alhamdulillah masih punya daya dan kekuatan, ingat salat dan ingat kepada Allah. Dia masih ingat ada nikmat yang tersisa. Dia melupakan semua ujian, bahkan tidak pernah berfikir sakitnya. Dia justru mempandangi kenikmatan yang masih dia miliki, dan dia berkata, alhamdulillah masih ada daya saya bisa ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tabi'in namanya Az-Zubair ibn al-Awwam, Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Pernah beliau diuji sakit penyakit yang mengakibatkan harus dipatahi atau dipotong kakinya. Disarankan oleh dokter, di masa itu tidak ada suntik di masa zaman tabi'in. Harus minum keras
atau dikasih obat minuman keras supaya bisa bertahan, tidak sadar supaya bisa dioperasi. Kata beliau, saya tidak mau minum keras, saya hanya berzikir kepada Allah dan kalian kerjakan. Dia tidak sadar sudah dipotong kakinya. Begitu sudah dipotong kakinya, baru dia berkata, sudah dipotong kakiku? Sudah. Dan dia berkata, Alhamdulillah. Kata doktornya, kok Alhamdulillah? Kakinya hilang. Kata beliau, Allah kasih 4 anggota badan, masih ada 3 walaupun sudah hilang 1. Allah kasih 4, ambil 1 kaki, masih ada 3, 2 tangan dan 1 kaki. Begitu pandangan orang saleh terhadap nikmat. Beda sama orang yang hilang 1 kakinya. Kenapa ya Allah 1 kaki? Ya Allah. Kenapa? Lupa ada 1 kaki lagi, ada tangan, ada tangan yang kedua, ada mata, ada lidah, ada akal, ada sehat. Cuman kaki saja yang 1 hilang. Sudah lihat bedanya orang saleh sama yang tidak saleh? Mempandangi nikmat yang masih ada, bukan nikmat yang sudah hilang. Tidak lama beliau punya anak 7. Salah satunya anak kecil main kuda, jatuh, diinjak sama kuda, mati. Langsung didatangin kabar, anakmu mati. Alhamdulillah, Allah kasih 7, ambil 1, masih ada 6. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak itu? Hah? Saya belajar, apapun yang terjadi, saya selalu ucapkan Alhamdulillah. Istri saya telefon, nangis-nangis. Sayang, anak sakit, demam, panas, mau diantar ke rumah sakit. Saya diam. Sambil dia nangis-nangis. Kok kamu tidak jawab sih, tidak bicara apa-apa? Ya, tunggu kamu selesai. Kalau kamu sudah selesai bicara, baru saya bicara. Udah saya selesai, gimana nih? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar lagi kita urus dia ke dokter. Santai. Namanya anak-anak kecil aktif di rumah. Jatuhkan piring, pecah. Istri datang, ibu dia marah. Kamu tidak perhatiin, kamu begini. Saya bilang, sayang, anakmu selamatkan? Selamat. Yang pecah apa? Piring. Udah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau marah karena pecah piringnya, tidak akan merubah takdir. Takdir sudah jalan, sudah terjadi. Kalau kita hanya salahkan, tidak akan merubah takdir. Saya bilang sama anakku, sudah pecah 1 piring, tidak apa-apa. Kamu belajar ya, supaya jangan pecahkan piring yang lain. Udah selesai masalah. Cara menghadapi musibah membutuhkan tekad sabar, tekad ikhlas, dan kita tahu ini dari Allah yang mengangkat bala dan mengganti lebih baik, itu pula Allah. Ada satu doa ketika kita ditimpa musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala yang sempurna terhadap musibah yang saya hadapi dan ganti yang lebih baik. Saya kemarin ketika ditusuk dan saya berdiri, batah pisaunya di dalam tangan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat videonya. Saya awal-awalnya tidak sadar. Pas begitu berdiri, ada pisau. Ada pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas bagi tangan sendiri. Saya lepasin, saya buang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saya sadar, orang-orang sedang hajar dan memukul anak itu. Saya langsung, jangan, kasihan. Sambil ada orang jamaah di samping saya, kita kasihan Syekh, malah Syekh kasihan dia.
kasihan manusia, memang dia salah, tapi bukan begitu cara untuk mengatasi masalah. Saya selamatkan, saya amankan, baru saya pergi ke rumah sakit. Syukur waktu itu saya berbaju hitam. Cuba kalau saya berbaju putih, darah full sambil menetes di tangan saya, saking banyak darah yang tumbah. Alhamdulillah, saya bersyukur bagi waktu itu baju hitam. Dan subhanallah, anehnya selama saya safari dakwah tidak pernah saya menggunakan baju hitam. Dan biasanya kalau saya bagi baju satu dari subuh, walaupun ada 5 acara, 4 acara, subuh sampai malam, saya tidak pernah ganti baju sampai selesai. Kalau paling saya ganti kalau keringat atau lelah atau apa, mandi ganti baju dalam, tapi baju di luar sama. Habis saya isi acara subuh, acara duha, acara zuhur, saya minta pulang ke hotel. Panitia bilang masih ada jedah waktu 2 jam untuk asar. Syekh istirahat sambil makan, diantar saya ke hotel. Habis saya sampai ke hotel, saya minta sama orang pendamping saya, tolong setrikain baju yang hitam, ada di tas. Syekh mau pakai yang hitam? Ajib, ini tidak pernah pakai hitam, buat apa? Apalagi panas, kan hitam kalau panas kan kena lebih panas. Tak apa-apa, saya tidak tahu ingin ganti baju aja. Ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang tak, yang hitam. Udah, dia setrikain, terus saya pakai. Turun dari hotel, habis asar, menuju ke lokasi untuk isi acara. Terjadilah tusuk. Pendamping saya nangis. Oh, ternyata Allah tunjukkan ganti baju hitam supaya jamaah tidak panik. Kalau bajunya putih akan terlihat darah, dan ini bisa membuat jamaah panik dan kepanasan. Allah lindungi supaya tidak terjadi fitnah. Begitu saya pulang, habis selamatkan anak itu, saya sampai ke hotel, habis dijahit di rumah sakit, kemudian saya diantar ke hotel untuk ganti baju. Saya bilang, ayo saya ganti baju. Syekh jangan, istirahat. Sampai Kapolda Lampung datang ke hotel. Tak apa-apa Syekh istirahat. Saya bilang, tak boleh, masih ada 2 acara, kasihan jamaah tunggu-tunggu. Ada habis maghrib tabligh akbar dan habis isya. Saya mau isi, nanti baru istirahat. Saya masih, tangan saya baru habis dijahit. Saya turun, isi maghrib, isi isya, baru pulang. Bahkan besoknya saya masih isi acara, baru selesai, baru kembali ke Jakarta. Di Jakarta hanya 2 hari, lanjut lagi safari dakwah di Malang, hampir kurang lebih 3 hari. Kembali lagi ke Jakarta 1 hari, lanjut lagi ke sini, alhamdulillah. Dan habis ini kembali lagi ke Jawa Timur, dan habis Jawa Timur kembali lagi ke Ternate, sampai ke Sulawesi, dan seterusnya. Itulah harus bekerja keras. Tidak boleh kita kenal lelah, dan tidak boleh batas semangat kita. Ditusuk berkali-kali, kita harus tunjukkan mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Istri saya kasihan, kekhawatiran, sampai berkali-kali, sudah di mana, duduk sama siapa, hati-hati, jangan. Saya bilang alhamdulillah ada tebak suci sama saya. Alhamdulillah ada FPI, ada Pansar, ada semua sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Dan ini hanya ikhtiar, tapi mohon maaf, adanya mereka semua ini belum tentu jaminan selamat dari takdir. Itu yang saya percaya. Ada polisi, ada TNI, ada siapa-siapa, semua saya kagumi dan saya balas mendoakan mereka. Tapi itu belum tentu jadi jaminan. Kalau Allah takdirkan sesuatu akan terjadi, walaupun langit dan bumi melindungi kita. Itu yang saya percaya. Makanya saya tidak takut. Kalau Allah takdirkan sesuatu, pasti akan terjadi. Kalau Allah belum takdirkan sesuatu, jangankan 1 orang nusuk kita, biarpun ratusan orang yang ingin menusuk kita dan bahkan membunuh kita, tidak akan bisa. Kalau saya turun, salat, beraktivitas, dan kembali normal, kembali sehat walafiat, dan memang kita harus seperti itu. Tidak boleh Bapak Ibu batas semangat.
Kita berjuang untuk ke al-haq, kebenaran, as-siratul mustaqim. Jangan kita kalah sama musuh-musuh dan orang munafik yang bekerja keras, mereka tidak kenal lelah. Masa kita atas hak, atas kebenaran merasa malu dan merasa capek? Urus dunia saja. Saya pas tadi main jalan dari hotel menuju ke sini, di lampu merah ada pengemis yang minta uang lah di pas lampu merah. Saya lihat bagaimana macam-macam. Ada anak yang bawa kotak, ada anak-anak yang nyanyi, ada satu lagi pakai boneka sambil joget-joget, nyanyi-nyanyi. Saya bilang sama teman-teman di mobil, subhanallah, demi cari uang tidak ada rasa malu. Jangan bentuk apa saja, mau bagi boneka, mau bagi ini, mau bagi itu, mau nyanyi, mau joget, mau apa, tidak pernah ada rasa malu demi bisa menghasilkan uang untuk menutupi kebutuhan mereka. Agama dan Al-Quran lebih dibutuhkan daripada makan dan minum, lebih dibutuhkan daripada penghasilan untuk keluarga kita. Tapi kenapa kita malu belajar? Kenapa kita malu memperjuangkan? Kenapa kita malu memfasilitasi para penghafal Al-Quran? Bisa Bapak Ibu gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi mohon jangan gagalkan keluargamu dan keturunanmu menjadi penghafal Al-Quran. Jangan mensia-siakan kesempatan sedekah, infak, wakaf, apapun bentuknya, untuk memfasilitasi para penghafal Al-Quran dimanapun mereka berada. Walaupun kita hanya berikan seikhlasnya, insya-Allah Allah anugerahkan seluruh bacaan mereka di dalam salat maupun di luar salat, akan Allah anugerahkan pahala yang tidak terbatas. Yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, bukan hanya orang yang hafal, bukan hanya orang yang baca belajar ngaji, tapi termasuk orang yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Dia pula dapat syafaatnya Al-Quran, dan dia pula tertulis namanya sebagai Ahlul Quran. Waddallu alal khairi kafa'ili, yang menunjukkan kebaikan dan terlibat dalam perjuangan dalam kebaikan, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakan amalan itu sendiri. Program 1 juta penghafal Al-Quran, mohon maaf, bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, dan menjadi sedekah kita bersama, agar kita besok insya-Allah mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan tertulis nama kita menjadi orang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siap? Semangat? Takbir! Bapak Ibu jangan sedih. Apapun ujian yang kita hadapi, ambil positifnya. Tidak selalu yang datang dari Allah buruk. Bahkan tidak pernah Allah mendatangkan keburukan. Tapi Allah berikan ujian untuk menyadarkan kita. Allah berikan ujian untuk mengajak kita kembali kepada Allah. Allah memberikan ujian untuk memanatkan kita, membangkitkan kita, agar kita menjadi orang mukmin yang kuat. Bukan mukmin yang begitu patah sedikit perasaannya, patah sedikit hatinya, langsung dia lemas dan langsung dia drop. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat iman, kuat fisik, kuat kesihatan, kuat bekerja, kuat mencari dunia, kuat mencari akhirat, kuat beribadah, kuat berusaha, kuat berbisnis, kuat beramal, kuat bersedekah, kuat berwakaf, kuat berinfak, dan juga
Allah tidak suka orang-orang yang lemah iman, lemah fisiknya, suka malas-malasan, malas beribadah, malas berinfak, malas bersedekah. Selalu dia hanya mencari dunia, tidak peduli urusan akhirat. Begitu dia hanya sibuk urusan dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Dunia tidak dapat, apalagi akhirat sudah merugi. Islam, Bapak Ibu, Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Islam tidak melarang kita bekerja keras untuk mencari penghasilan lebih daripada cukup untuk keluarga. Tetapi Islam mengingatkan, waspadalah, jangan sampai urusan dunia melalaikan dari urusan akhirat. Cari kaya boleh, bahkan sangat dianjurkan menjadi orang kaya raya supaya kekayaannya bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk agama, bukan hanya untuk kehidupan sendiri dan berkeluarga. Ni'mal malus salih fi yadil abdis salih. Sebaik-baik harta dan kekayaan di tangan hamba yang salih. Karena orang salih ketika kaya, dia tidak akan salah gunakan. Justru dia orang suka berbagi. Ada buat keluarganya, ada juga buat beramal. Ada buat keturunannya, ada juga buat anak yatim. Ada buat kebutuhan istrinya, ada juga untuk memimpin dan membina para hafiz Quran. Bapak Ibu, sudah faham? InsyaAllah tetap semangat. Ayo sisa umur kita berusaha menjadi orang yang mulia akhlaknya. Dekatlah sama Al-Quran, nikmati, jadikan sisa umurmu lebih baik daripada yang sudah lalu. Yang sudah lalu, mohon maaf, tidak usah dibahas, tidak usah difikirkan. Tapi kita manfaatkan sisa umur kita. Berapa sisa umur kita? Tidak tahu. Hari ini masih hidup, manfaatkan hari ini, karena belum ada jaminan hidup sampai besok. Begitu kita bangun, melek mata dan kita beraktivitas, masih hidup, masih punya umur, manfaatkan hari besoknya jadi lebih baik. Kalau masih punya umur lagi, jadikan besoknya lebih baik. Dan seterusnya, orang mukmin selalu meningkat kebaikannya dan selalu meningkat imannya dan selalu meningkat amal salihnya sampai akhir hayat, dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya tutup doa, izinkan saya sebentar serahkan kepada panitia, dan insyaallah habis ini sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat kita Bapak Ibu, hajat anak-anak kita, keluarga kita, insyaallah melalui doa kita bersama diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada panitia. Bapak Ibu jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali.